Di video ini saya akan bahas apakah investasi di saham-saham blue chip atau reksadana indeks sudah tidak relevan. Apakah kita harus pindahkan saham-saham kita ke saham-saham sektor teknologi yang dari awal tahun indeks saham sektor teknologi itu sudah naik 929%, mengalahkan sektor-sektor yang lainnya. Dan juga saya akan review portofolio hasil investasi reksadana indeks saya yang tentunya dominasi isinya didominasi saham-saham blue chip. Di sini saya menggunakan aplikasi Bybit, salah satu aplikasi untuk investasi reksadana. Jadi kalau misal diibaratkan reksadana itu seperti membeli paket saham ya. Jadi kalau reksadana saham diibaratkan kita membeli paket saham seperti itu. Jadi kita bisa investasi di reksadana hanya dengan menggunakan aplikasi. Untuk cara pendaftarannya itu sangat mudah. Kita tinggal download aplikasi Bybit, kemudian kita siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank. Untuk metode deposit atau top up-nya juga sangat mudah. Kita bisa melalui dompet digital seperti GoPay, link aja atau transfer manual. Buat kalian yang ingin investasi reksadana, ketika registrasi di awal di aplikasi Bybit, kalian bisa gunakan kode referral saya yaitu Jalan Kecil untuk mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Kemudian salah satu kelebihan investasi di reksadana adalah dari segi modal. Jadi kita bisa investasi reksadana dengan modal kecil mulai dari Rp100.000 sampai Rp10.000. Jadi cocok untuk pelajar atau mahasiswa atau buat pemula yang ingin coba-coba investasi. Jadi ketika kita investasi di saham, kita setidaknya harus paham tentang siklus ekonomi. Jadi apa itu siklus ekonomi? Jadi siklus ekonomi simpelnya adalah perubahan dari fase pemulihan atau recover dari resesi, kemudian kembali lagi ke resesi selanjutnya. Jadi siklus ekonomi ini penting untuk dipelajari karena sangat berdampak ke profit dari masing-masing sektor usaha, di mana kemungkinan sangat mempengaruhi harga sahamnya. Jadi simpelnya pasti ada sektor yang diuntungkan ketika ekonomi baik, dan sebaliknya ada juga yang diuntungkan ketika saat resesi. Contohnya ketika berada di awal siklus atau pemulihan, investor lebih condong untuk membeli saham-saham dari sektor finansial seperti perbankan. Nah, kenapa? Karena di awal siklus atau di fase pemulihan, suku bunga bank itu sangat rendah, sehingga penyaluran kredit perbankan diharapkan bisa lebih cepat. Jadi diharapkan perbankan dapat untung dari situ, seperti itu. Terus kemudian akan masuk ke sektor teknologi. Pastinya di awal fase pemulihan, para pengusaha akan menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Setelah itu ke konsumer seperti mobil, properti, retail. Kemudian mulai masuk ke sektor yang defensif seperti makanan, industri, dan basic material. Jadi kalau lihat saham Unilever yang turun sangat dalam dibandingkan saham teknologi, misalnya saham bank digital seperti Bank Jago yang justru naik sangat tinggi. Jadi ini karena siklus ekonomi yang berada di fase pemulihan di masa yang resesi pandemi ini. Jadi ketika kita investasi di reksadana saham atau reksadana indeks, seperti yang saya jelaskan tadi, itu seperti kita membeli paket saham. Jadi kita membeli paket saham. Untuk mengeceknya, kita bisa masuk ke aplikasi Bybit. Ini adalah tampilan dari aplikasi Bybit menggunakan website. Jadi saya akan perlihatkan Jadi di sini di bagian pilih reksadana sendiri. Jadi kalau misal di reksadana kan ada 3 pasar uang, obligasi, dan saham. Kalau yang pasar uang ini isinya seperti membeli beberapa deposito atau paket deposito. Kalau misal obligasi paket obligasi atau surat utang.
Kalau di saham tentunya paket saham. Jadi kita bisa masuk ke produk yang saya pilih, yaitu di saham ya. Di sini juga akan saya tampilkan nanti hasil investasinya. Di sini produk yang saya pilih yaitu BNI AM Index IDX 30. Jadi kalau di reksadana itu ada banyak sekali ya produknya. Di sini ada Sukor, Spring, Manulife, Schroder seperti itu. Di sini saya investasi di yang BNI AM Index IDX 30. Nah, sekilas saya akan review ya secara singkat tentang reksadana saham atau reksadana indeks. Jadi di sini ada beberapa indikator ya. Misal CAGR ini adalah keuntungan ya, keuntungan rata-rata dalam 1 tahun. Jadi itu 1,28. Jadi kalau di saham itu pergerakannya fluktuatif seperti itu. Terus kemudian ada drawdown, ini adalah penurunan maksimal. Jadi dalam 1 tahun terakhir itu dia pernah turun min 18%. Jadi seperti itu ya resikonya kalau di reksadana saham. Kalau misal kalian mau cari yang lebih aman, itu kan bisa masuk ke reksadana pasar uang. Jadi yang paling resikonya paling kecil itu pasar uang. Kemudian yang kedua itu yang resiko sedang obligasi. Nah, yang resiko tinggi itu reksadana saham. Terus kemudian di sini ada expense ratio. Ini adalah biaya untuk mengelola reksadana. Jadi dari total dana yang masuk ke sini itu biaya untuk mengelolanya atau yang diambil ke pihak pengelolanya itu 1,92%. Di sini juga ada total AUM, ini adalah dana kelolaan. Jadi kalau investasi di reksadana ini cukup penting ya. Jadi semakin banyak yang investasi itu semakin baik ya, istilahnya seperti itu. Jadi sudah banyak yang percaya. Jadi misalnya saya investasi 100 juta. Nah, 100 juta itu masuk ke total AUM ini seperti itu. Nah, ini adalah jenis reksadana saham yang berbasis indeks IDX 30 atau 30 perusahaan yang terbaik. Jadi investasinya itu di 30 yang terbaik. Terus kemudian untuk tingkat resiko yaitu resiko tinggi. Jadi reksadana saham ini resiko tinggi. Terus kemudian untuk minimal pembeliannya itu Rp10.000. Jadi sangat cocok untuk pemula atau mahasiswa ya, pelajar seperti itu. Nah, di sini juga ada alokasi asetnya. Jadi kalau reksadana saham itu minimal 80% masuk ke saham. Jadi kalau produk ini itu 98% ke saham, kemudian sisanya 2% ke kas dan deposito. Seperti itu. Terus kemudian untuk paket sahamnya seperti apa itu kita bisa lihat di bagian top holding. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada beberapa produk ya atau saham yang presentasinya paling besar untuk reksadana ini. Ada TOWR ya, Sarana Menara Nusantara, terus kemudian Merdeka Copper Gold, PT Bank BCA, terus kemudian Telkom, Caron Pokpan, ini perusahaan ayam-ayaman, terus kemudian United Tractor, ini perusahaan alat berat, terus kemudian Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan juga Astra. Jadi istilahnya ini saham-saham yang sudah terkenal ya, saham-saham blue chip seperti itu. Jadi saham-saham sektor teknologi itu jarang ya masuk ke top holding. Karena biasanya kebijakan dari reksadana itu pasti saham-saham yang market cap-nya tinggi. Nah, di sini juga ada pembagian dividen ya. Saya mendapatkan pada tanggal 23 Juli 2019 itu Rp9 seperti itu. Kita coba lihat selengkapnya. Nah, seperti ini. Jadi juga ada pembagian dividennya, tapi sangat kecil. Nah, kalau misal kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa masuk ke fund fact sheet. Kalau misal lebih detail lagi ya, sampai ke laporan keuangannya, atau mungkin kalian ingin tahu ya dividen yang dapat itu berapa, terus kemudian keuntungannya seperti apa, pajak-pajaknya bagaimana, itu ke bagian yang prospektus. Kalau yang fund fact sheet ini cuma info-info penting seperti itu ya, info-info singkat. Nah, di sini saya akan tampilkan ya untuk hasil investasi saya. Jadi saya investasi sekitar 1 tahun yang lalu, jadi 1 tahun lebih. Nah, untuk keuntungannya kita bisa masuk ke bagian portofolio, terus kemudian saya simpannya di dana pensiun. Jadi kalau misal di Bibit itu kita bisa pilih sendiri ya untuk apa. Kalau saya ada dana pensiun, dana beli motor, dan dana darurat. Nah, di sini saya masukkan di dana pensiun. Jadi saya investasi 1 tahun lebih ya
Untuk keuntungannya itu kalian bisa lihat di sini ya. Jadi saya untung hanya 5%, 5,77%. Jadi saya investasi Rp190.000 dan sekarang untung Rp10.959 atau untung 11.000.